Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Kita tentunya menunggu ya teman-teman untuk P21 dan ditahannya 3 tersangka ya teman-teman yang belum ditahan. Jadi di sini gue mau ngomongin Polda juga ya teman-teman, terutama ya tentang apa tuh bang? Tentang tentunya tidak ditahannya 3 tersangka ini, kenapa gitu ya. Jadi tentunya para netizen dan semuanya para youtuber juga ya menerka-nerka ya, kenapa sih Polda itu tidak menahan sampai sekarang ya. Kenapa Polda itu sampai sekarang tidak menahan 3 tersangka tersebut? Kalau dari opini gue pribadi, tentunya di sini berubah-berubah ya teman-teman. Kenapa berubah-berubah? Karena ini di awal kita mengira tentunya memang di sini adalah sebuah apa ya? Sebuah strategi dari pihak kepolisian ya, yang sangat smart gitu ya. Dan juga di sini semakin lama menjadi kejanggalan ya teman-teman, dari para youtuber semuanya dan juga dari para kuasa hukum ya, termasuk kuasa hukum korban, sangat menyayangkan hal tersebut. Kenapa gitu kan ya. Namun kita sendiri memang sudah melihat ya teman-teman di sini secara bersama-sama, memang secara hukum ya teman-teman, kalau misalkan secara prosedur itu tidak salah, sudah mentersangkakan Bu Mimin, Arigi dan Abi. Namun di sini memang dari Polda Jabar sangat hati-hati ya, sangat terlihat banget ya teman-teman. Sangat terlihat, sangat hati-hati untuk menahan 3 tersangka tersebut. Kenapa sangat hati-hati bang? Di sini gue lihat banget kalau misalkan persepsi gue pribadi mungkin sama dengan netizen dari teman-teman semua, karena gue juga sebagai netizen berpendapat ya ada yang mengira bahwasanya dari para netizen ini Polda mencari aman gitu, mencari aman karena barang buktinya tidak kuat gitu ya. Mencari aman, kenapa tuh bang? Mencari aman yaitu ya tidak mau disalahkan ya, nanti kalau misalkan di ujung-ujungnya para tersangka ya sudah ditetapkan tidak bersalah dan akhirnya menuntut Polda Jabar gitu. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Kalau misalkan dari teman-teman berprasangka banyak dari para netizen ya beropini seperti itu, dan sepertinya kalau memang sudah selama ini ya dari tahun kemarin sampai akhir bulan ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, dan itu menjadi kejanggalan, dan kita tahu memang buktinya tidak kuat. Di sini menurut gue pribadi, gue beropini untuk sekarang ini ya, untuk sekarang ini memang sangat terlihat jadinya untuk Polda Jabar mencari aman teman-teman. Kayak gimana tuh bang caranya mencari aman? Mencari amannya itu ya tentunya Polda Jabar naikin dulu nih P21 gitu atas persetujuan dari kejaksaan. Nanti otomatis ya, dengan otomatis kalau misalkan pihak kejaksaan sudah setuju setelah dilakukan namanya koordinasi gitu kan, segala macam, skala konsultasi kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum, kan nanti naik nih memang sudah dari kejaksaan P21. Otomatis nanti 3 tersangka tersebut kalau memang sudah naik ke pengadilan otomatis ditahan teman-teman. Artinya apa? Nanti kalau misalkan 3 tersangka ini sudah ditahan dan memang pada ujungnya tidak terbukti bersalah, nanti di sini Polda Jabar dalam keadaan aman ya teman-teman. Dalam keadaan amannya gimana tuh bang ya? Tentunya di sini terlihat Polda Jabar awalnya memang sudah sangat hati-hati dengan cara tidak menahan 3 tersangka. Andai pun nanti di ujung 3 tersangka tersebut tidak bersalah, artinya nanti Polda Jabar tidak disalahkan gitu teman-teman. Karena kalau misalkan ini Polda Jabar disalahkan, maka Polda Jabar bisa dituntut teman-teman. Kayak gitu posisinya ya teman-teman. Jadi di situ yang memang sudah sangat jelas menurut gua pribadi ya. Nggak tahu nih mau teman-teman gimana untuk kali ini. Kalau di sini sih karena semakin lamanya 3 tersangka tidak ditahan, tentunya dari kita sebagai netizen, menurut gua pribadi sangat wajar untuk beropini seperti hal tersebut. Karena untuk mencari aman agar tentunya tidak dituntut ya dari para tersangka. Kalau misalkan sembarangan menahan aja, itu bisa dituntut oleh para tersangka teman-teman, kayak gitu. Dan apakah jadi wajar untuk Polda Jabar
tindak seperti ini, yaitu tidak menahan para tersangka. Ya menurut gua kalau misalkan Polda Jabar mencari aman, ya wajar-wajar aja gitu. Terus bang, apakah Polda Jabar nggak bekerja bang? Apakah ada kemunduran? Apakah karena para YouTuber juga sudah longgar nih membahas tentang kasus Subang gitu ya? Jadi ya teman-teman, walaupun nih para YouTuber sedang jarang membahas untuk kasus Subang, mungkin karena kesibukannya juga gitu kan ya, itu bukan berarti Polda Jabar berhenti ya untuk memeriksa para saksi. Terbuktinya apa? Terbuktinya hari ini ya, Pak Ferdi atau Kang Freddy itu ngobrol sejenak dengan Pak Dedi, mampir di rumah Pak Dedi. Di situ Pak Dedi sudah menyatakan bahwasannya dari ujung ke ujung itu Polda Jabar sudah memeriksa para saksi teman-teman, terutama masalah yayasan. Masalah apa tuh bang? Kemarin kita ketahui Pak Mulyana sudah diperiksa, Arif sudah diperiksa. Kemudian yayasan ini benar-benar dari ujung ke ujung teman-teman. Dari mana tuh bang? Tentunya dari guru, kepala sekolah, baik itu yang baru ataupun yang sudah tidak menjabat lagi, dan itu ada banyak kepala sekolahnya atau mantan kepala sekolah. Kemudian sampai ke tingkat dinas pendidikan teman-teman. Jadi tingkat dinas pendidikannya juga sampai diperiksa gitu. Dan juga sampai di kelurahan. Untuk apa tuh bang? Tentunya sangat dilihat ya teman-teman, untuk izinnya segala macam sudah sesuai apa enggak kan kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan yayasan tersebut, apakah sudah sesuai aturannya? Apakah nanti dari pihak lain ya selain yayasan, apakah ada yang terlibat, kan seperti itu. Jadi benar-benar kompleks diperiksa oleh Polda Jabar ya teman-teman. Jadi jika dikatakan Polda Jabar tidak bekerja atau seperti apa, sebenarnya Polda Jabar benar-benar bekerja keras ya untuk mengungkap kasus Subang ini. Ya memang di publik tidak terlihat ya teman-teman, atau tidak dipublish, tapi benar-benar ya untuk Polda Jabar bekerja keras banget untuk mengungkap kasus Subang ini, dan gua rasa itu harus dihargai. Meskipun di sini Polda Jabar mencari aman ya dengan tidak menetapkan atau menahan para tersangka, walaupun semua media sekarang menyorot Pilpres ya teman-teman. Dan seperti teman-teman ketahui, untuk media besar sekarang ini menyorot Pilpres semua dan sangat kurang ya untuk menyorot kasus Subang ini. Namun bukan berarti tidak disorot oleh media besar Polda Jabar berhenti gitu. Nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi gue salut banget untuk Polda Jabar. Polda Jabar benar-benar serius ya untuk mengungkap kasus ini. Dan gue yakin banget Polda Jabar sudah on the track ya teman-teman. Walaupun memang motifnya mungkin sudah terlihat, atau tujuannya sudah terlihat untuk mencari aman dengan tidak menahan Ibu Min Arigi dan Abi. Ya kalau bisa dikatakan, bang, Polda Jabar tidak berani untuk menahan Bumin, Arigi, dan Abi karena buktinya kurang kuat. Ya kalau kenyataan seperti itu mau dibilang apa gitu ya. Dan sangat diwajarkan kalau Polda Jabar mencari aman gitu. Dengan menaikkan dulu P21 sudah naik menjadi otomatis Bumin, Arigi, dan Abi akan ditahan gitu. Ya di sini walaupun para YouTuber sekarang sudah mulai kurang ya untuk membahas kasus Subang, gue harap teman-teman tetap mengawal kasus Subang tersebut, tetap semangat ya teman-teman. Apapun pembicaraannya dari para YouTuber manapun yang membahas kasus Subang harus dihargai, karena jangan sampai kasus Subang ini tenggelam gitu ya. Dan gue juga selalu menunggu info terbaru. Jika tidak ada info terbaru, ya gue juga nggak membuat video untuk kasus Subang. Ya mungkin di sini kita tinggal tunggu juga ya teman-teman. Berita tentang Yoris, berita tentang OOJ gitu ya. Karena di sini kesulitannya Polda Jabar sangat tidak terbuka kepada media nih teman-teman. Itu masalahnya ya. Dan kita tinggal tunggu Polda Jabar untuk segera berbicara kepada media. Mungkin juga Polda Jabar berbicaranya juga setelah dinaikkan P21 ya teman-teman. Gua rasa kalau sudah naik P21, Polda Jabar baru pede lah untuk berbicara kepada media gitu.
Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinos teman-teman.